Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir dengan NIM 186500016 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Manajemen Project Information Technology. Manajemen Proyek TI, manajemen waktu. Tujuan dari materi ini adalah untuk memahami tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan, mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, contohnya Gantt chart, PERT, dan CPM, mengerti menggunakan Gantt chart, PERT dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi. Manajemen waktu adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, berkaitan dengan menjamin agar proyek dapat berjalan dengan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta perpanjangan kualitas produk, servis, hasil unit dari proyek. Dilakukan oleh pengolahan proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Metode diagram bar chart dan analisis jaringan kerja network analysis dapat digunakan untuk menyajikan keperencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitik. Tahapan manajemen waktu proyek. Definisi aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi durasi aktivitas, 5. Membangun jadwal, 6. Mengendalikan waktu. Tinjauan umum manajemen waktu proyek. Project time management. Yang pertama, activities definition, activity definity, activity sequencing, activity resource estimation, activity duration estimation, schedule development, schedule control. Daftar aktivitas dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Project deliverable, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar template aktivitas list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain identifikasi aktivis, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahuluan aktivitas yang mengikutinya, relatif logis antara aktivitas, hal yang mempercepat dan mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan, serta asumsi. Orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan, area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan, tipe aktivitas misalnya, apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan berbagai atau bertahap atau merupakan suatu satuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Milestone list. Daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya. Berguna dalam monitoring kemajuan proyek. Urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram antara lain. Setelah didefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS. Detail deskripsi produk, asumsi, dan batas-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Networking diagram dan GTL path analysis. Precedensia diagram. Diagram jaringan proyek networking diagram merupakan alat bantu yang biasa digunakan dalam menyusun urutan aktivitas atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis urutan aktivitas proyek menggunakan AOA atau Activity on Arrow atau ADM, Arrow Diagramming Method. Manfaatnya menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan berhubungan ketentuan yang kompleks, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumbernya. Metode umum digunakan, metode jalur kritis,
teknik evaluasi proyek, metode diagram pendahuluan. Perbandingan CPM, PERT, dan PDM. CPM dan PERT dan PDM memakai teknik penyajian secara grafis dengan memakai diagram panah, lingkaran, serta kaidah berdasarkan logika bergantung pada menyusun aturan kegiatan pada suatu proyek. AOA kegiatan pada anak panah, kegiatan dilambangkan dengan anak panah. Sedangkan PDM kegiatan pada node. CPM menggunakan satu angka estimasi bagi setiap kegiatan, sedangkan PERT menggunakan 3 angka estimasi tiap kegiatan, yaitu optimis, pesimis, dan yang paling mungkin. Sedangkan PDM menggunakan satu angka estimasi pada setiap kegiatan. Mekanisme penggunaan. Identifikasi lingkungan proyek dan penguraian menjadi komponen kegiatan, menyusun komponen-komponen kegiatan, memberikan perkiraan kurun waktu, identifikasi jalur kritis, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya. Arrow Diagram Method atau ADM, disebut juga AOA atau Activity on Arrow Project Network Diagram. Aktivitas direpresentasikan sebagai tanda panah, node atau lingkaran sebagai tanda awal dan akhir, hanya dapat menunjukkan ketergantungan pada awal dan akhir. Proses pembuatan diagram AOA. Tentukan suatu aktivitas berawal di node 1, diagram terus digambar hingga semua aktivitas tercantum pada diagram. Lanjutkan menggambar network diagram. Perhatikan aturan semua tanda panah harus mengarah ke kiri dan kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Activity on arrow, yaitu seperti ini, kegiatan digambarkan sebagai panah berhubungan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa. Peristiwa terdahulu dan peristiwa berikutnya. Simbol pada AOA, anak panah, melambangkan aktiviti kegiatan yang membutuhkan jangka waktu tertentu, panjang dan kemiringan anak panah tidak mempunyai arti tertentu. Arah anak panah menunjukkan arah kegiatan arah kiri kanan. Lingkaran melambangkan kegiatan, merupakan ujung pertemuan dari suatu atau lebih kegiatan. Anak panah putus-putus melambangkan kegiatan semu. Kegiatan semu digunakan untuk berbagai mula-mula kegiatan atau penghubung kejadian atau peristiwa. Beberapa hubungan pada AOA. Kegiatan apa pendahulunya? Kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikutinya? Kegiatan apa yang dapat berjalan bersama? Hubungan beberapa ketergantungan antara kegiatan B mulai setelah A selesai. Kegiatan B dan C dapat dimulai kalau A selesai. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. Kegiatan C dimulai setelah A, B selesai. Kegiatan D dimulai setelah B selesai. Beberapa ketentuan umum penggunaan AOA. Harus jelas dan mudah dibaca, harus dimulai dari suatu kejadian, anak panah digambar dengan lurus, boleh garis patah-patah atau tetapi tidak boleh garis lengkung, kecuali hal yang khusus panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lama kurun waktu, harus dihindari perpotongan antar anak panah, tidak boleh ada dummy yang tidak perlu, ada kegiatan tertulis di atas anak panah, durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah, satuan waktu yang digunakan jenis waktu, jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Contoh AOA Activity Arrow Networking diagram untuk proyek X. 1 A, B, C, D, E, F, G. Anak panah simpul mewakili titik simpul mewakili aktivitas, anak panah mewakili kejadian. Contoh AOA. Lintas jalur kritis AE, masa proyek 8 plus 20 sama dengan 28, lintas ABCDF maupun BF tidak kritis karena waktu kurang dari 28. Activity on node atau AON, Preference Diagram Method PM. Activity on node ialah terminologi manajemen proyek yang umum ditetapkan pada metode PM. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas lebih populer dibandingkan ADM dan proyek digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Lebih baik memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Kegiatan A, kegiatan B. Simbol pada AON. Kotak atau node melambangkan aktivitas, arah panah
dalam mengidentifikasikan pendahuluan dan alurnya, anak patah putus-putus melakukan kegiatan semu dan kegiatan semu digunakan untuk membatasi mulainya kegiatan. Aturan dasar pada AON, satu jaringan biasanya dari kiri ke kanan, satu aktivitas tidak dapat mulai sampai semua aktivitas pendahulunya selesai. Pada pandan di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahuluan, pandan dapat bersilang dua aktivitas saling berhubungan namun tidak mempengaruhi. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi. Sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih banyak dari aktivitas pendahulunya. Looping pemutaran balik tidak diperbolehkan. Pernyataan kondisi tidak diperbolehkan. Pengalaman menyarankan jika ada beberapa poin untuk memulai satu node awal dapat digunakan untuk mengidentifikasi kapan proyek dimulai. Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi akhir dan yang jelas. Aturan dalam penggunaan AON. Pada pengaplikasian konsep kerja AON, ada beberapa dasar yang harus diketahui mempengaruhi pandangan terhadap proyek yang aktivitasnya. A tidak didahului oleh apapun, B, C didahului oleh B, AB. Z dan X didahului oleh X, Y dan X, Y dan Z dapat dimulai bersamaan jika dikehendaki. Aturan dalam penggunaan AON, JK dan L dapat dimulai bersamaan pada dasarnya merupakan aktivitas paralel, tetapi JK dan L harus selesai sebelum M dimulai. X didahului oleh Z didahului oleh X dan Y, AA didahului oleh X dan Y. Contoh penggunaan AON. Pada diagram berikut ini aktivitas A dan D harus selesai sebelum aktivitas E dimulai. Mulai D, E, H, B, C, E, F, G, selesai. Contoh penggunaan AON Text Depend Shift menggunakan Microsoft Project. Ya, seperti ini. Redifferentiate Diagram Method PDM. Kegiatan digambarkan dengan kotak. Panah antar kotak mewakili ketergantungan. A selesai, B baru dimulai. Finish to finish, A selesai, B bisa diselesaikan. Start to start, A mulai, B baru boleh mulai. Start to finish, A mulai, baru B mulai selesai. Boleh selesai. Simbol dalam PDM. Di durasi kegiatan, ES early start time, waktu awal kegiatan, EF earliest finish, LS last start, LF last finish, kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatan proyek. Contoh penggunaan PM. Ya, seperti pada slide ini. Contoh penggunaan PM. Keterangan kegiatan A harus selesai sebelum kegiatan D. Kegiatan B harus selesai sebelum kegiatan E dan F, dan seterusnya sampai kegiatan G harus selesai sebelum kegiatan I. Estimasi durasi aktivitas. Setelah mengidentifikasi aktivitas secara urutan, langkah selanjutnya adalah manajemen dalam mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Hours adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Orang yang melakukan bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas pekerjaan sebaiknya turut dalam hal mengestimasi durasi kegiatan, sedangkan para ahli memberi melakukan masukan dan mengevaluasi hasilnya. Membangun jadwal. Gunakanlah hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal, sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal waktu, tanggal awal dan tanggal akhir. Tujuan utamanya untuk membangun jadwal yang realistis. Alat yang dapat digunakan, Gantt chart, PERT, analisis, dan lain-lain. Gantt chart menampilkan jadwal proyek dengan format standar, yaitu menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhir. Simbol-simbolnya, a black diamond, milestone of significant effort of project with zero duration, displaying bare summer text, later horizontal bars, row, disable button text. Gantt chart seperti ini. Contoh Gantt chart untuk proyek perangkat lunak. Milestone adalah peristiwa yang mempunyai durasi 0. Kriteria SMART dalam membuat milestone itu spesifik, measurable, assignable, realistic, time framework. Contoh tracking Gantt chart seperti ini.
Critical Path Method atau CPM. CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan, aktivitas-aktivitas kritikal, menjalankan proyek dalam rangka memprediksikan durasi total. Critical Path sebuah proses deteran aktivitas yang menentukan waktu percepatan yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Critical Path adalah jalur perpanjangan dalam network diagram dan mempunyai masalah paling sedikit. Cara menentukan critical path. Buatlah network diagram yang lalu tambahkan durasi untuk aktivitas pada setiap jalur. Contohnya asumsi setiap waktu adalah hari. Ada beberapa jalur network diagram, beberapa lama. Setiap jalur dilalui tentukan critical path berapa lama untuk menyelesaikan proyek ini. Cara menentukan GPM. Isu dalam critical path jika satu atau lebih aktivitas dapat dilakukan lebih lama dari direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah, kecuali segera diambil tindakan korektif. Analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Critical path dapat digunakan dalam mempertimbangkan jadwal yang terbaik, refresh, jumlah waktu yang dapat digunakan, jumlah waktu tunda sebuah aktivitas, menunjukkan tanggal percepatan dimulai dan berakhirnya proyek. Sedangkan breakthrough path menunjukkan tanggal paling terlambat dimulainya dan berakhirnya proyek. Menghitung early dan late start and finish dates. Contoh menghitung late start dan finish date. Contoh proyek 2002 schedule table view showing free and totally slack. Program evaluasi dan review PERT dalam pengelolaan proyek. Sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian. Diagram PERT memiliki dua komponen utama, yaitu aktivitas dan event atau acara. Kedua komponen ini ditandai dengan busur atau titik. PERT, teknik analisis network, digambarkan dengan menggunakan estimasi durasi proyek di mana terdapat ketidakpastian tinggi mengenai estimasi durasi dan aktivitas individual. PERT menggunakan estimasi probabilitas waktu yang digunakan berdasarkan estimasi durasi aktivitas optimal. Contoh yang sangat sederhana dari sebuah diagram PERT itu seperti ini. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut: mengidentifikasi kegiatan, menentukan urutan yang tepat, menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan tahapan dan kegiatan kritis, melakukan pemantauan dan evaluasi, mengendalikan perubahan jadwal proyek, lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100%. Lakukan rapat dengan menyatakan kemajuan proyek dengan schedule dan menyatakan dengan keadaan dengan jelas. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut. Jangkauan penyelesaian proyek, kemungkinan menyelesaikan proyek sebelum tanggal yang ditentukan. Formula dan contoh PERT. Keterbatasan dan kelemahan diagram PERT secara umum adalah bahwa perkiraan atau waktu yang dibutuhkan bagi masing-masing kegiatan bersifat subjektif dan tergantung pada asumsi. Ya, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.